kembali lagi di podcast Satgas PPKPT ABM. Di episode kali ini kita nggak akan ngobrol-ngobrol tentang teori-teori berat. Kita bakal ngomongin hal santai sama teman-teman di samping dan depan aku ini. Oke, pertama-tama kenalin, aku Safira Cinta. Aku sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan kenalin narasumber kita. Aku Alika Safira. Aku Aya. Aku Abias. Oke, langsung aja kita ke awal-awal mereka mau jadi volunteer. Apa sih yang bikin kalian tertarik buat masuk di Satgas PPKPT ABM sebagai volunteernya tuh? Kalau aku awal masuk Satgas itu karena konsul. Jadi ada masalah, terus konsul ke Bu Lydia. Terus Bu Lydia tuh kayak di akhir setelah konsul tuh ngajak aku buat ikut Satgas. Terus karena nggak ada temennya, jadi aku ngajak mereka berdua, bertiga. Oh, berarti teman-teman yang dua ini diajak sama Abias. Ya. Oke. Sama mereka nggak bisa tanpa aku. Oh, oke. Ekspektasi dari kalian waktu masuk Satgas itu apa? Kalau dari aku ya, aku ngelihatnya itu seru, terus lingkungannya itu kayak nyaman, jadinya aku kayak ya pengen join aja. Kalau Arika? Ya sama sih, mungkin juga karena kalau aku karena nggak ada kegiatan juga masuk Satgas, terus di Satgas juga kayak seru-seru aja, kayak ya udah santai, nggak yang repot-repot banget. Itu ekspektasi dari kalian. Kalau realitas setelah masuknya sama atau enggak? Sama sih. Kurang lebih ya? sama. Oke, sebagai volunteer biasanya kalian tuh terikatnya sama apa sih, terlibat di kegiatan apa gitu? Kalau aku biasanya di seminar, terus bikin konten mingguan kayak gitu-gitu. Kalau Sama. Aku Abi? kayak sering ikut seminar, terus jadi panitia seminar, sama bikin konten tiap minggu. Kalau kerja bareng volunteer sama yang lainnya, itu dinamika perbedaannya apa sih sering-seringnya di volunteer? Apa ya? Atau kalian kompak-kompak aja? Kadang Kompak-kompak aja ada juga waktu. Oh iya, waktu. Nempatin waktunya Sibuk. kadang kan beda-beda jam kuliahnya, terus kayak ya ada kesibukan masing-masing sih. Masing-masing volunteer tuh punya peran-peran sendiri kan? Ada. Ya. Di semua peran itu bagian mana yang kalian sering backup gitu misalnya? Edit konten kalau aku. Terus kalau Ayah? Sama sih. Sama. Kalau aku edit juga. Edit konten. Oke. Selama jadi volunteer, pengalaman apa yang paling berkesan buat kalian? Aku ada pertama kali baru ikut Satgas langsung diajak ke pantai. Iya. Gak dikasih tugas apa-apa, tiba-tiba langsung diajak ke pantai. Berarti Satgas itu seru ya? Kayak menyenangkan. Seru, nggak semenyeramkan itu kok. Kalau Ayah? Kalau aku apa ya? Nggak ada sih, mungkin Ayah aku juga ikut ke pantai nggak? enggak, karena lagi nggak di Malang waktu itu, jadi kita nggak ikut ke pantai. Aku sih, bukan kita. Kalau aku apa ya, kalau di Satgas tuh setelah di Satgas jadi lebih berani aja, kenal banyak orang gitu. Oke. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek, terus berat secara mental juga waktu menjalani kegiatan-kegiatan di Satgas? Beberapa sih, kadang Contohnya gimana tuh? contohnya kayak tapi nggak terlalu berat-berat banget, kayak misalnya ada disuruh bikin konten kan, kadang kita harus mikir idenya tuh kayak gimana, terus kayak nentuin lagi sama tabrakan sama jam kuliah apa enggak, apalagi buat yang ikut organisasi kan, jadi kayak harus nentuin sama di organisasi ini ada acara apa gitu. Oke. Terus cara kalian ngadepin capeknya tuh gimana? Gantian Gantian. tugasnya gitu. Jadi kayak kalau- kita tuh nanyain di sini, kayak misalnya di Abias dia lagi sibuk apa enggak, banyak tugas apa enggak. Kalau emang bisa, ya kita saling nge-backup gitu aja sih. Oke, berarti kalian terbuka satu sama lain. Mm-mm. Terus setelah jadi volunteer, ada nggak perubahan yang kalian rasa, mungkin cara kamu melihat lingkungan kayak gitu? lebih hati-hati sih. Kalau kan orang-orang tahu Satgas itu apa ya, kayak taat peraturan gitu loh. Kalau kita ngomong toksik dikit aja kadang kalau orang ngomong toksik aja kadang dipanggil ke Satgas.
Iya. Kalau pas PSSR apalagi kita kayak lebih jaga lisan aja sih kalau di luar. Tapi kalau sesama volunteer kadang ya belak-belakan aja. Tapi kalau di luar lebih nahan gitu dan dilihat orang tuh oh Satgas nih baik. Biar Satgas nggak dipandang buruk gitu. Tapi nggak terpaksa kan? Enggak. Enggak. Ya ampun. Jadi pelajaran, oke, pelajaran yang paling penting menurut kalian yang kamu dapat. Kita lebih bisa ini kali ya, menghargai orang lain, terus kayak menjaga omongan juga kayak gitu. Kalau ya? Menghargai pendapat orang lain sih, kayak nggak asal ngomongin gitu loh, kayak misalnya orang ini kan bermasalah terus kayak nggak asal nyimpulin gitu loh, harus ngeliat dulu dari sudut pandang orangnya. Kalian ada nggak skill yang sebelumnya kalian nggak punya, terus waktu masuk di sini jadi punya, terus berkembang ke apa? Kalau aku ya Sama aku edit, Awalnya aku sama nggak bisa edit di Canva. edit Canva, CapCut. Terus kalau untuk seminar itu aku kan orang yang gampang grogi gitu, kayak demam panggung. Tapi semenjak masuk Satgas tuh kayak kita harus berani untuk tampil di depan kayak gitu. Jadi kalau dirangkum ya, dampak apa sih yang paling berkesan ada muncul setelah kalian itu ikut volunteer di Satgas? Kalau aku ya semenjak jadi volunteer aku jadi lebih baik. Terus kalau misalnya kan Satgas itu sering ada seminar-seminar gitu kan. Nah kalau yang seminar dari rumah sakit jiwa itu biasanya ada kayak tentang mental gitu kan. Jadi kayak bisa dapat pelajaran dari itu. Oke. Aja sih. Kalau dari kita, Kalau aku dampaknya apa ya? Bisa kenal banyak orang, bukan sih, kayak kenal banyak orang-orang yang ngerti tentang kayak kekerasan, terus isu-isu kekerasan di sekarang tuh ternyata sebelum aku masuk Satgas kan kayak nggak peduli dan nggak tahu tentang itu. Tapi akhirnya setelah aku masuk Satgas tuh kayak tahu ternyata kekerasan tuh nggak cuma hanya itu aja, dan itu tuh banyak, dan nggak hanya kekerasan juga, ada bullying, ada yang lain-lainnya juga. dari Adir. Kalau aku yang pasti relasi, karena di setiap seminar kan kita selalu ngundang kayak GAN, RSJ. Jadi kalau butuh apa-apa mungkin kita bisa calling RSJ atau calling GAN gitu. Terus sama dampaknya lebih peka ke aku sih. Kalau kan sebelum masuk Satgas tuh kayak belum tahu, oh ini ternyata termasuk pembulian ya, oh ini ternyata termasuk kekerasan verbal ya, oh ini ternyata termasuk kekerasan fisik gitu. Jadi lebih lebih peka gitu. Dapat privilege gitu ya. Ya. Oke, bisa nggak kalian tuh ceritain gimana sih keseharian kalian selama di Satgas itu? Kalau untuk ruangan Satgas, kita biasanya tuh habis kelas langsung ke ruangan. Biasanya buat tempat sholat, tidur, apa buat ngerjain tugas gitu. Karena kan kebetulan ada difasilitasi komputer, terus kayak banyak lah pokoknya. Oke. Kalau dari Kak? Kalau aku sih kesehariannya kalau di ruangan ya kurang lebih sama. Terus kita juga bisa saling kayak tukar pendapat, bukan tukar pendapat sih, kayak saling nanyain gitu loh tentang pelajaran. Mungkin ada yang nggak dipaham, kita sama-sama belajar di sana juga gitu. Karena ya di Satgas itu bukan tentang hanya ngomongin kekerasan, bullying dan lain, kita juga bisa sharing tentang matkul-matkul kita yang nggak dipaham atau emang yang kita belum bisa kayak gitu. Kalau aku biasanya di Satgas ya tiduran sambil nunggu kelas. Kalau nggak gitu nongkrong aja di Satgas, soalnya kan ber-AC, ada karpet, kadang ada jajan, Ada semua. wifi juga, tapi sekarang wifi nggak bisa. Terus terus apa ya? Kadang kadang kita bertiga sering di Satgas, kadang cerita-cerita di Satgas juga, nggak perihal mata kuliah aja sih, kadang ya cerita banyak lagi Tentang kehidupan. iya, ngerjain tugas biasanya di situ. Berarti kalian hampir 90% kegiatan di kampus tuh di Satgas ya? Ya. Oke. Soalnya tempatnya nyaman banget kalau di Satgas. Tuh, berarti Satgas tuh nggak berfokus buat ngerjain hal berat, kekerasan, ngatasin masalah-masalah, enggak ya. Jadi di Satgas itu santai.
Iya. Kita bisa santai. work life balance kayak gitu kan. Oke. Kalau buat teman-teman mahasiswa yang lain, misalkan mau mampir ke Satgas tapi takut, apa pesan kalian buat mereka? Gak usah takut sih sebenarnya, karena kita tuh gak semenyeramkan itu. Kita juga nggak yang menginterogasi gitu loh, karena kita imut-imut dan lucu-lucu ini kayak ya udah mau cerita, nggak harus tentang kekerasan, cerita Bisa tentang seputar seru-seruan gitu nggak Curhat apa-apa. kok. kuliahnya bagaimana, ada masalah apa. Yang penting nggak nanya tugas aja sih, karena kita nggak bisa. Kan kalau sharing bisa dong. Oh, Iya, Bisa. masih Sama, sama. Soalnya aku punya ini kayak bekas-bekas ujian itu aku kumpulin, jadi kalau misalnya butuh Oh, buat bisa adik-adiknya. ngomong. Oke. Kan kita tuh ada omongan-omongan kayak kita tuh sebenarnya jadi polisi moral, polisi kampus kayak aja hati-hati nanti ada satgas, nanti kan kena satgas. Menurut kalian kayak gimana? Kan setuju nggak kan kayak itu? Kalau aku nggak setuju sih, karena kita kan nggak melulu tentang investigasi, menghukum atau menakut-nakuti orang gitu kan. Karena ya nggak apa-apa selagi emang, tapi mungkin kalau berlebihan itu ya jangan juga. Tapi kita ya nggak melulu tiba-tiba kayak ada perlakuan apa di depan kita terus kita kayak nggak boleh kayak gitu ya, kayak gitu-gini. Ya nggak juga gitu. Kalau salah ditegur gitu. Oke, berarti kita tuh orangnya santai, kita tuh teman curhat, kita bukan polisi yang bakal menghakimi teman-teman di luar sana. Nah, kalau tadi kan ngobrol tentang mahasiswa yang mau curhat gitu kan, yang takut sama satgas. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang mau join volunteer, tapi mereka masih ragu-ragu nih, pesan kalian buat mereka biar semakin yakin apa? Kalau dari aku sebenarnya nggak usah takut sih, karena kita kan nggak yang formal-formal banget. Juga kita tuh santai juga ada kayak gitu. Terus kayak ya nggak usah takut. Kita juga semuanya dari kita bertiga yang di sini juga awalnya tuh nggak bisa apa-apa. Jadi kita tuh sama-sama nyari pengalaman kayak gitu. Kalau dari aku juga sama, nggak usah takut. Soalnya kita di sini juga kan belajar, terus kayak bakal dituntun gitu loh buat bisa sesuatu yang mungkin kita nggak bisa gitu. Kalau aku sih hampir sama jawabannya. Kita sama-sama cari pengalaman, terus juga belajar bareng di Satgas. Dan nggak usah takut juga buat ikut Satgas karena anggotanya nggak baik-baik, seru-seru. Jadi nggak ada gap antara cutting atau atasan bawahan, semuanya lah gitu. Jadi semuanya tuh merangkul. Jadi nggak usah canggung kalau aku baru masuk Satgas, gak ada temennya. Itu kan kita ada nih cutting yang sangat seru, imut dan lucu. Betul. Imut dan baik hati guys. Karena di kita tuh nggak ada senioritas, tapi ya tetap diutamakan adab dan sopan santunnya aja sih sebenarnya. Entah itu kayak misalnya kayak kita ya santai, tapi kayak ini lebih tua, kita harus menghargai. Entah itu permisi, mohon maaf, tolong, terima kasih, itu tetap harus dipakai. Meskipun kadang kelepasan nggak ngomong ya itu, tapi ya kita pasti saling mengingatkan lah. Oke, buat para mahasiswa yang mau join di volunteer, kan tuh nggak usah takut, kan itu tuh santai dan sama-sama nyari pengalaman semua. Oke, terima kasih buat para narasumber kita hari ini yang sudah berbagi cerita dan pengalaman. Semoga dari obrolan ini ada para calon-calon volunteer yang ingin masuk ke ABM. Kemudian ada orang-orang yang jadi nggak takut buat ke Satgas, buat curhat, buat cerita-cerita. Jadi volunteer itu bukan cuma bantu orang lain, tapi juga untuk diri kalian sendiri. Aku, Safira Cinta, pamit undur diri. Selamat berjumpa di next episode. Dadah!